Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Ayo salah satu dari kalian memimpin doanya. Ayo salah satu maju ke depan. Sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya, oke. Berdoa mulai. Selesai. Kasih. Itu untuk menghormati jasa pahlawan, sebaiknya kita menyanyi lagu nasional yang dipimpin siapa yang mau? Ayo. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Indonesia tanah air. Masih enak. Ya Bu. Udah, sekarang ada yang tidak masuk. Bu. Ada siapa? Kenapa yuk gak masuk? Gak tahu Bu. Untuk mengawali langkah baiknya kita refreshing dulu ya. Kita ice breaking. Ayo berdiri semuanya. Apain dulu nih? Mau apa? Tekuk kecil aja ya. Ya. 1, 2, 3. Aku tekuk kecil yang mungil, ini gagangku dan ini colongku. Bila aku meningkat, aku. Yeay! Ayo lanjut lagi. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Penyebab peristiwa kebangsaan dan masa penjajahan itu, penyebabnya yaitu untuk mencari rempah-rempah karena harga rempah-rempah pada saat itu sangat berharga. Sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor penting penjajahan bangsa Indonesia. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menceritakan upaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat menentukan penyebab kedatangan bangsa Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat merangkai upaya bangsa Indonesia. Sekarang Ibu mau bertanya, cita-cita Mas Kesya mau jadi apa? Dokter. Ya, mulai sekarang Mas Kesya harus rajin belajar, tidak boleh bolos sekolah ya, supaya Mas Kesya cita-citanya tercapai dan membanggakan kedua orang tua. Pada tahun 1806 sampai 1811, di masa-masa krisis VOC Belanda terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisme jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1808. Kalian teman-teman kuliah, kelompok kalian namanya apa? Harus nama pahlawan ya. Iya Bu. Kelompok Mbak Lala namanya apa? IX Soekarno Bu. Oh ya. Kalau kelompok Mbak Dini? Raden Ajeng Kartini Bu. Ya. Silakan kalian mendiskusikan tentang pahlawan. Terserah tentang apa aja. Jadi di kelompokan ini akan menceritakan mengenai detik-detik sebelum Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Ada Hadiningrat, salah satu orang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri serentak semua. Dan semua berdiri tegak. Tepuk tangannya. Yeay! Sekarang kelompok Soekarno. Silakan masuk ke depan. Saya dari kelompok Soekarno tentang menyusun naskah proklamasi. Rombongan penjemput tiba Rengas Dengklok sekitar pukul 17. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 2. Terima kasih untuk kelompok yang Soekarno. Kita beri tepuk tangan. Teman-teman,
pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan gambar-gambar yang berisikan peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Gambarnya ada 4. Yang pertama ini, yang 2 ini, yang 3 ini, dan keempat ini. Dari 4 gambar tersebut ada yang kalian ketahui? Enggak ada. Ya, nanti ini kalian cari ya, kalian diskusikan sama-sama. Bapak kasih contoh satu dulu. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa ini merupakan rumah Takeshi Maeda. Siapa itu Takeshi Maeda? Yang merupakan perwira laut muda yang simpati kepada perjuangan bahasa Indonesia. Siapa? Sudah. Nah, nanti dijelaskan seperti ini ya kalau maju. Dan ini ada puzzle. Nah, ini kan puzzle-nya masih nggak berantakan. Tugasnya nanti kalian mengurutkan puzzle-nya dan mengartikan makna dari puzzle ini. Sudah jadi, Pak. Semuanya sudah jadi. Sudah. Ya, silakan dipresentasikan dulu puzzle-nya. Setelah itu baru gambar. Ini memang puzzle dari 2 tokoh Indonesia. Yang pertama itu di sebelah sini ada Insinyur Soekarno dan yang sebelah sini ada Soeharto. Mas Soeharto. Ya, benar. Silakan dilanjutkan dengan gambarnya. Untuk gambar ini merupakan rumah dari Jiao Qishong yang merupakan rumah untuk pengasingan bagi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Ya, benar. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, itu tadi merupakan hasil presentasi teman kita. Sekarang kita akan beralih kepada LKPD. Disediakan LKPD yang dibuat berdasarkan KD 3.4 yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Pengerjaan ini yaitu membagi siswa menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok terdapat 4-5 siswa. Siswa mengerjakan secara berdiskusi soal-soal dari LKPD ini. Selanjutnya, perwakilan dari siswa mempresentasikan di depan terkait hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Paham? Oke. Selanjutnya, saya persilahkan untuk peserta didik mengerjakan soal LKPD dalam waktu 5 menit yang akan dilanjutkan untuk pembacaan hasil diskusi. Salah satu perwakilan untuk mempresentasikan di depan kelas. Saya Iqbal Ahmad-Dhani. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok saya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain selenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, silakan duduk. Baik ya teman-teman semua, hasil diskusi yang telah dibacakan oleh Mas Iqbal itu sudah benar, sudah sesuai dengan. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, masih semangat kan semuanya? Masih. Nah, hari ini tadi belajar apa aja kalian? Ayo angkat tangan. Ya, Mbak Atka apa? Kedatangan negara penjajah ke Indonesia. Ya, betul. Ada lagi siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya ya, Mbak Eki.
penjajahan di Indonesia. Ya, berarti udah paham semuanya ya sama materi yang hari ini disampaikan. Udah. Ya, pinter semuanya. Sekarang siapa yang membaca teks proklamasi? Ya, Mbak Ji apa? Karno. Ya, betul sekali. Terus pinter semua ya. Jadi materi hari ini yang disampaikan adalah kedatangan bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia. Yang pertama kali adalah negara Portugis atau bangsa Portugis. Mereka datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah atau hasil panen dari rempah-rempah petani Indonesia, karena Indonesia sangat kaya dengan rempah-rempahnya. Jadi kalian tuh sudah pandai-pandai semuanya ya, sudah paham Ya. nah, betul kan? Sekarang ibu mau membagikan soal kepada kalian dan kalian kerjakan secara mandiri ya. Nah, sekarang ibu mau bagiin soal ya. Ini ada soal pilihan ganda. Kalian kerjakan secara urut sesuai nomornya ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh ada yang bekerja sama. Tulis nama dan kelas kalian di kertas jawabannya ya. Ya. Yang sudah selesai mengerjakan soal dari ibu boleh dikumpulkan ke depan ya. Ya. Waktunya sudah habis, ayo dikumpulkan ya. 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 Nah, terima kasih. Besok kita cocokkan kembali ya. Dan besok materi yang akan kita pelajari adalah kehidupan bangsa Indonesia setelah penjajahan atau setelah kemerdekaan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Terima kasih ya anak-anak. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.